了我！大人都不当干扰，这匹配的代价。 Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Baris. Selamat datang di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum Donghua Season 5 episode 32 ya guys. Dan karena animasinya belum rilis, kita gas dulu spoilernya ya. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. 这匹配的代价。 Di episode sebelumnya, Suma pun dengan didikan dari Tathagata, ia pun memutuskan untuk bertanding dan mengalahkan lawan-lawannya tanpa membunuh. Hingga akhirnya ia pun menjadi satu-satunya petarung yang masih berdiri sampai akhir. Tapi tiba-tiba saja, bocah pengecut lemah yang selalu bersembunyi tiba-tiba malah diam-diam menusuk Suma. Jelas hal itu membuat semuanya pun terkejut. Suma pun kini sangat kesakitan karena pedang itu menusuk ke titik yang fatal. Ia pun merasakan sulit untuk bernafas. Suma pun mulai lemas dan ia akan tumbang. Tathagata pun jelas sangat panik. Ia pun segera berteriak, "Suma, bertahanlah!" Seketika tangan Suma pun memberikan isyarat untuk menghentikan Tathagata agar tak berbuat apa-apa. Karena jika Tathagata menghampiri Suma, maka Tathagata bisa mati. Suma pun melirik ke ayahnya. Akan tetapi Raja Gila masih saja sangat dingin. Suma pun jadi mengira kalau ayahnya pasti berpikir kalau dia lemah. Suma pun berusaha untuk tak menyerah. Ia bertekad untuk terus bertarung demi kejayaan Asura, dan ia tak mau mengecewakan ayahnya. Suma pun bertekad dengan nafasnya terakhir, ia akan bertarung hingga akhir. Dan ia akan membuktikan kalau dia adalah putra yang layak dari sang Raja Gila. Tathagata pun mulai bertanya kepada Raja Gila, apa sang raja tak akan bertindak melihat anaknya akan mati? Raja Gila pun menjawab dingin kalau Suma pastinya sudah bertekad kalau dalam turnamen ini dia bisa mati. Hal itu membuat Tathagata jadi kesal karena turnamen ini telah membunuh anak-anak demi nilai semata, dan itu sangat brutal dan tak berperi kemanusiaan. Raja Gila pun lalu menjelaskan bahwa semua Asura memang hidup dengan cara yang seperti ini. Mereka semua harus melatih tubuh yang sulit dibunuh dan tekad sekuat baja. Dan itulah perbedaan Asura dengan Tathagata. Maka Raja Gila merasa tak mungkin untuk mengikuti jalan Tathagata. Dan kini bocah rompi biru terlihat sangat puas bisa menusuk Suma. Ia pun mengatakan walaupun Suma telah baik kepadanya, akan tetapi ia tak akan berbelas kasihan dan akan memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh Suma. Ia pun segera melesat untuk menebas lagi dan maduak. Suma pun dengan sisa tenaganya berusaha menangkis tusukan itu. Tapi bocah itu terus menekan, dan ia pun mengayunkan tangan satunya lagi dan majlep. Ia pun kini menusuk tubuh Suma lagi dari samping dan mendorong Suma. Tekanan itu membuat Suma pun benar-benar marah. Kekuatannya pun mulai bangkit dan maduar. Ia pun dengan cepat memukul bocah pecundang itu. Dan kini dengan penuh tekad yang kuat bahwa ia harus menunjukkan kemampuannya kepada ayahnya, Suma pun kini mulai mengerang dan membakar jiwa tempur Asuranya. Seketika kini keluar api tempur yang menyelimuti tubuh Suma. Dan kini bocah gendut pun mulai berdiri lagi. Dia pun kini juga berniat akan menghabisi Suma yang saat ini telah terluka parah. Bocah gendut pun segera menyerang Suma dengan membabi buta. Tapi dengan cepat Suma segera menghindarinya, dan ia pun kini melompat dan mengunci kepala si gendut dengan kakinya. Dan dengan penuh amarah, Suma pun kini sudah ancang-ancang dengan pukulannya dan maduar. Suma pun memukul kepala si gendut dengan keras yang membuat si gendut pun tewas seketika. Dan kini para bocah-bocah Asura yang masih berdiri pun berbondong-bondong untuk menyerbu Suma. Suma pun bertekad sebelum nafasnya benar-benar habis, dia akan terus bertarung hingga akhir. Setidaknya dia harus membuat sang raja melihat pertarungan terakhirnya. Dan dengan jiwa api tempur yang tersisa, Suma pun dengan cepat memukuli para bocah yang menyerangnya satu persatu dengan keras dan maduar. Suma pun menutup pertarungan ini dengan menggeprek kepala salah satu bocah di tanah. Para penonton pun tertegun melihat kemampuan Suma ini, tak terkecuali Tathagata. Dan sekarang tidak ada bocah lagi yang mampu untuk berdiri. Mereka semua telah tergeletak tak berdaya. Sementara Suma pun kini masih berdiri seorang diri di tengah arena. Dia kini sudah menang. Dan tiba-tiba saja Raja Gila pun mendekat di hadapan Suma. Suma pun lalu berkata kepada ayahnya, "Raja, kau datang menemuiku. Aku bertarung dengan baik, bukan?
Aku yang terakhir berdiri, ayah. Raja Gila pun dengan ekspresi dinginnya menjawab singkat, betul. Tapi jawaban singkat itu sudah membuat Suma menjadi senang, karena yang Suma inginkan adalah ayahnya bisa dekat dengannya. Tapi tiba-tiba saja Raja Gila pun menghilang dan kembali ke singgasananya lagi. Sementara Suma pun sudah sangat lemas dan kehabisan darah. Pandangannya pun mulai kabur dan ia akan ambruk. Dan tiba-tiba saja Tathagata pun muncul dan langsung menangkap Suma. Tathagata pun segera memeriksa Suma dan ia pun merasakan Suma benar-benar akan mati karena ia telah menghabiskan darahnya untuk pertarungan dan tak menyisakan sedikit pun untuk dirinya sendiri. Jelas tindakan Tathagata ini menggegerkan seluruh stadion Asura. Mereka pun berteriak-teriak dan tak terima Tathagata ikut campur dalam turnamen Asura ini. Nona Uchi pun segera menyuruh Tathagata untuk segera pergi. Tapi Tathagata pun lalu mengatakan kalau dia tak mengganggu turnamen ini karena turnamen ini sudah selesai. Yang dia lakukan saat ini hanyalah menyelamatkan seorang anak yang sekarat, yaitu putra dari Nona Uchi sendiri. Melihat hal itu, Nona Uchi pun tak bisa berkata-kata lagi. Begitupun dengan Raja Gila. Raja Gila pun mengatakan kalau ia tak bisa melindungi Tathagata lagi karena saat ini seluruh pejuang Asura sudah melompat dari tribun dan mereka semua akan membunuh Tathagata. Melihat hal itu, Tathagata pun segera merilis tangan emasnya dan ia bertekad akan meninggalkan Asura. Dan mantra Jaya Emas, teriak Tathagata, dan seketika pukulan Buddha Tathagata pun menghempaskan seluruh Asura yang menggeruduknya. Tathagata pun lanjut menjebol dinding stadion untuk segera keluar melarikan diri. Dan setelah sampai di luar, Tathagata pun segera dikejutkan dengan para Asura yang dengan cepat juga berdatangan untuk mengepung Tathagata. Mereka pun mengancam Tathagata kalau Tathagata tak akan mampu melewati lebih dari 100 pejuang Asura yang kuat-kuat. Dan tiba-tiba saja Raja Gila pun keluar. Raja Gila pun menyuruh seluruh pejuang Asura untuk mundur karena menurutnya hanya dia yang dapat membunuh Tathagata. Tathagata pun dengan perlahan-lahan meletakkan Suma ke tanah. Ia pun lalu mencoba untuk berdiskusi dengan Raja Gila. Tathagata berkata bahwa Asura dan Dewa memiliki asal yang sama, tapi sekarang mereka bermusuhan. Tathagata percaya bahwa pasti ada sebuah solusi. Dan saat bertemu dengan Raja Gila, Tathagata mengaku berpikir kalau mereka bisa menjadi teman. Tathagata mengaku sengaja mendekati Raja Gila karena ingin mencari solusi untuk memadamkan permusuhan ini. Hingga akhirnya Tathagata menemukannya. Suma adalah orangnya, tapi sayangnya saat ini dia akan terbunuh karena tradisi yang brutal itu. Raja Gila pun kembali menegaskan kalau mustahil tradisi Asura menjadi seperti para dewa. Dan Raja Gila menganggap kali ini Tathagata telah melewati batas dan ia akan membunuh Tathagata. Melihat hal itu, para Asura pun mulai tertegun. Mereka pun perlahan-lahan mengajak semuanya untuk mundur dan tak ikut campur karena raja terkuatnya saat ini akan bertindak. Salah seorang panglima Asura pun berteriak, "Semua pejuang, mundur! Raja akan bertindak, apa kalian lihat?" Dan kini Tathagata pun mulai beranjak untuk bersiap dan ia pun berkata, "Aku masih ingat pertarungan kita dulu masih belum selesai." Dan kini Tathagata dan Raja Gila pun mulai merilis kekuatannya. Dengan tatapan mata yang tajam, Raja Gila pun mengatakan, "Tathagata, aku berharap kau lebih kuat daripada sebelumnya. Jika tidak, ini tak ada artinya." Seketika muncul goresan-goresan di tanah yang membuat tanah pun bergetar. Goresan-goresan itu tiba-tiba saja membuat bangunan mulai hancur menjadi berkeping-keping. Dan goresan-goresan itu pun mulai menjalar mendekati Tathagata. Tathagata pun merasa kalau saat ini Raja Gila telah jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Bahkan walaupun Raja Gila belum bergerak, tapi aura yang dikeluarkan sudah bisa untuk membantai. Tathagata pun mulai waspada. Dan benar saja, Raja Gila pun kini mulai mengangkat pedangnya sambil menggedruk lantai. Ia pun mengatakan kalau saat ini ia tak akan menahan diri lagi. Seketika muncul aura serangan yang sangat mengerikan. Serangan itu seperti tsunami raksasa yang siap untuk melumat Tathagata. Menghadapi hal itu, Tathagata pun berusaha untuk tetap tenang. Ia pun segera mengeluarkan jurus Buddha tidur. Dan maduak, Tathagata pun dengan cepat menahan tangan Raja Gila. Hal itu membuat Raja Gila pun menjadi terkejut karena Tathagata bisa membaca gerakannya, sehingga ia tak bisa mengeluarkan kekuatannya untuk menebas. Tathagata pun dengan tenang berkata,
Tebasan Raja Gila itu kuat, bisa gawat kalau sampai terkena. Dan mak dahuak, Tata Gata pun dengan cepat juga langsung mengeblok tebasan Raja Gila selanjutnya. Tata Gata pun semakin menempel tubuh Raja Gila. Dan dahuak, Tata Gata pun lanjut mendorong tubuh Raja Gila. Tata Gata pun lalu berkata, "Aku berhasil merusak kuda-kudanya. Aku telah melihat titik lemahnya." Tata Gata pun telah membidik jantung dari Raja Gila. Kesempatan Tata Gata pun kini hanya sekejap, dan ia akan segera memanfaatkannya dengan pukulan yang sangat keras. Tata Gata pun segera melancarkan pukulan budak emas terkuatnya dan duar. Tata Gata pun kini berhasil memukul Raja Gila dengan sangat telak. Bahkan energi Tata Gata pun menembus tubuh Raja Gila. Tapi tak disangka, Raja Gila pun tampaknya masih kokoh berdiri di situ dan ia mengatakan, "Tata Gata, mengalahkanku dengan pukulan biasa seperti ini sungguh mustahil." Tata Gata pun menjadi terkejut karena Tata Gata merasa pukulan terpusatnya sebelum mencapai ke jantung Raja Gila. Raja Gila lebih dulu menyebarkannya dengan energi aneh, sehingga Tata Gata tak bisa memberikan pukulan yang telak. Niat membunuh pedang iblis Raja Gila telah menangkis serangan Tata Gata secara otomatis. Tata Gata pun kini menilai kalau Raja Gila saat ini berarti tak mempunyai titik kelemahan, sehingga ini sangat gawat baginya karena ia harus menerima serangan telak dari Raja Gila. Dan benar saja, tanpa basa-basi Raja Gila pun dengan ganasnya menyambarkan kedua pedangnya, pedang iblis Asura. Dan tebasan silang raksasa itu pun langsung menyambar Tata Gata dengan telak. Lalu, apakah Tata Gata bisa menangkis serangan itu, guys? Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.